Hai, halo Virgo, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau coba bacain love energinya kamu Virgo di Desember 2020. Di bulan ini Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau di sini nggak resonate, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke? Virgo, energi yang sedang mempengaruhi kamu di bulan ini, Desember, aku ngerasain banyak yang Virgo tuh mungkin hektik dalam hidupnya atau ada beberapa harapan yang tidak tercapai. Bisa jadi di tahun ini, di dalam hubungan kamu di dunia percintaan kamu, entah apa yang terjadi, tapi akhirnya kamu overthinking, overanalysis, dan negative thinking, dan kamu merasa tersakiti sendiri, atau memang ada kejadian yang bikin kamu sakit hati banget dan kamu merasa ya kamu sendirian saat ini gitu. Pasangan kamu kayak ya udah mungkin belum ada waktunya sih sebenarnya kayak menyelesaikan atau berkomunikasi lagi sama kamu. Cuma di sini kamu terbawa emosional kamu. Yang aku lihat, yang aku rasain, emosional kamu cukup tinggi di sini dan banyak overthinking karena memang banyak harapan yang nggak cuma di percintaan aja gitu, di aspek kehidupan kamu yang lain pun harapan itu susah kamu wujudkan saat ini. Jadi kayak kamu tuh lagi ngerasa serba salah semuanya buat kamu. Ini salah, itu salah, pekerjaan kamu salah, lingkungan kamu salah, dan semuanya akhirnya terbawa juga nih, masuk juga di pikiran kamu soal hubungan kamu ini. Mungkin harapan kamu terakhir adalah dunia percintaan kamu baik-baik aja, tapi ternyata terpengaruh juga. Cuma aku lihat di sini memang kamunya lagi nggak stabil, kamu atau dia yang lagi nggak stabil. Jadi memang perlu cooling down. Kalau dari sisi energinya di sini, so far aku ngelihat memang perlu banget kamu cooling down di bulan ini sebisa mungkin supaya kamu bisa menguasai dirimu sendiri, pikiranmu, karena terlalu banyak negative thinkingnya gitu. Jadi vibrasi negatifnya yang keluar dari kamu cukup banyak ya untuk sebagian Virgo. Mungkin juga yang sebagian sudah bisa menguasai diri, jadi nggak terlalu lah gitu. Karena di sini entah apa yang terjadi di hubungan kamu di sini, sebenarnya kamu lagi butuh diakuin, lagi butuh diperhatiin, kamu lagi butuh didengar gitu sama orang lain. Aku ngeliatnya aspeknya luas, bukan dunia percintaan kamu aja, tapi di aspek yang lain kamu pun seperti itu. Kayak demand-nya kamu tuh lagi tinggi banget deh untuk diakui sebagai apa mungkin keberadaan kamu. Mungkin ada masalah sebenarnya di luar hubungan percintaan kamu yang keberadaan kamu tuh suka kayak ya udah kamu ngomong tuh kayak dianggap angin lalu, dianggap nggak ada, dan akhirnya kamu mencari perhatian di pasangan kamu nggak dapet juga. Jadi aku ngelihatnya sih kamu cukup merasa lonely ya gitu. Kok gue sendirian ya, gue nggak diakuin ya, gue nggak diperhatiin gitu. Banyak orang yang kayaknya lagi sebel sama gue gitu. Jadi di sini kamu lagi berkutat dalam emosionalnya kamu, dan kamu akhirnya itu kayak memori kamu balik lagi ke masa-masa yang dulu gitu. Ini gak sekali dua kali kamu alamin, tapi memang sudah berkali-kali, dan ini sekali lagi kamu alamin lagi, dan itu akhirnya memorinya balik gitu. Kamu belajar dari apa yang pernah kamu alamin dulu, cuma masalahnya belum teratasi. Di situasi yang sekarang kamu masih tetap aja bingung, sama kayak dulu kamu tetap bingung di situasi seperti ini kamu harus ngapain gitu. Dan di sini di dalam percintaan kamu tuh berusaha untuk yang mencari kebenarannya seperti apa gitu. Ini gue berhubungan dengan pacar gue, dengan suami gue, istri gue, atau ya PDKT mungkin gitu masih. Cuma di sini kamu mikir ini realistis nggak ya gitu, ini masuk akal nggak ya hubungan ini gitu, emang bisa gue lanjutin gitu. Dan di sini kamu berusaha untuk membuang sebenarnya negatif thinkingnya kamu itu. Jadi kamu benar-benar pengen yang real seperti apa sih, yang real komitmen seperti apa yang real, karena kamu merasakan di sini memang triggernya banyak hal yang kamu nggak ngerti di diri kamu sendiri dan hubungan kamu. Ingat tadi aku bilang aspeknya bukan cuma dari kehidupan percintaan kamu aja, tapi dari luar aspek percintaan juga mempengaruhi kamu. Jadi nggak komplit di
hubungan kamu aja, tapi banyak pengaruhnya pikiran kamu yang lain, jadi agak kusut juga gitu. Cuma di sini kalau di percintaan kamu pengen yang mana sih, yang real gitu. Hubungan ini seperti apa sih sebenarnya? Karena kamu punya ketakutan sendiri di sini kalau memang hubungan ini tidak bisa seperti yang kamu harapkan. Kamu punya harapan tuh banyak, kamu pengen ngewujudin tuh banyak hal gitu di pikiran kamu. Cuma permasalahannya banyak hal yang membuat kamu takut yang berasal dari bawah sadarnya kamu, memorinya kamu yang udah ini masih agak nggak sinkron. Jadi ketakutan kamu juga banyak. Ini sih sebenarnya emosional yang men-trigger semuanya. Balik lagi aku ingetin, ini emosionalnya kamu. Jadi berusahalah untuk merunut satu persatu, kayak mengurai satu persatu. Sebenarnya masalah gue apaan sih? Sebenarnya benar nggak sih ini masalah? Karena akhirnya menimbulkan ketakutan kamu sendiri, worry-nya kamu akhirnya kemana-mana gitu. Jadi yang aku lihat ini akan mengganggu jalannya hubungan kamu tanpa kamu sadarin gitu. Mungkin si pasangan kamu dia ini lagi baik-baik aja, atau memang terbalik vice versa, pasangan kamu yang lagi istilahnya lagi ribet sendiri, terus kamu baik-baik aja nih di sini. Sementara kamu ngelihat pasangan kamu, lu kenapa sih gitu? Kenapa sih mikirnya kayak begitu gitu? Padahal kan enggak gitu. Jadi kalau ini ditempatin di kamu juga harus bisa mikir kayak gitu sih. Sebenarnya semua sih baik-baik aja, cuma kenapa pikiran gue kusut ya gitu. Jadi akhirnya faktor-faktor masa lalu, faktor trauma-trauma kamu pun itu ikut andil gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu, cuma karena emang pikiran kamu lagi kusut nih, komitmennya akan seperti apa, mau dibawa kemana, banyak yang nge-push kamu di sini harus gimana, jadinya kamu over lah gitu, over ketakutannya, fear-nya itu ketakutan, terlalu takut gitu. Dan di sini aku ngelihatnya benar-benar kamu butuh pengakuan sih gitu ya. Baiknya sih sebenarnya didekatkan kembali hubungan kamu sama dia gitu. Sebisa mungkin mengendalikan egonya kamu, ketakutan kamu, sebisa mungkin emosional kamu juga dikendalikan, karena aku sih ngelihatnya tidak ada masalah yang terlalu besar gitu. Yang besar tuh nggak ada sebenarnya, ini cuma bermain di pikiran masing-masing aja kamu sama dia gitu. Padahal di sini bondingnya kamu ya baik-baik aja, seperti biasa aja. Jadi ketika kamu bisa mengalahkan ego kamu, sebenarnya kamu akan melihat, oh oke, semua baik-baik aja, ternyata nih gue doang nih yang rusuh gitu, gue aja yang emang kebanyakan mikir. Karena aku ngelihatnya di sini ya, kamu cuma butuh perhatian, that's it gitu. Jadi bulan ini kamu sangat-sangat butuh kedekatan intim gitu. Semua frekuensi atau apapun bentuk kedekatan itu, komunikasi atau memang harus ketemu, ya sudah gitu. Itu aja yang kamu upayakan, bagaimana kamu tetap bersikap dengan si dia, pasangan kamu itu seperti biasa aja gitu. Kalaupun memang harus kamu ungkapkan, ya ungkapkan aja, karena nggak ada masalah dengan hubungan kamu sebenarnya di sini. Jadi memang kamu harus berpikir secara realistis. Kalau kamu takut untuk memulai, ya kamu kalahkan dulu emosional kamu sih sebenarnya di sini. Dimintanya memang kamu harus menguasai pikiran kamu dulu. Emosional kamu terlalu tinggi saat ini, kayak ya pasangan kamu bikin apa juga akan salah juga. Nggak cuma kamu yang akhirnya melakukan kesalahan, ya pasangan kamu juga akan kamu anggap salah. Dan ini akan jadi konflik yang cukup besar kalau kamu tidak bisa mengendalikan dan kamu membatasi ruangnya kamu, membatasi dirinya kamu berinteraksi sama si pasangan kamu, ya akan menambah jauh ya gitu. Karena kamu mengikuti emosional kamu, nih gue lagi males nih ngomong sama dia soalnya gini gitu. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu, ya kamu sendiri yang rugi, ya kan? Jadi better tetap aja bersikap seperti biasa sampai kamu menemukan titik masalahnya itu ternyata ada di mana. Apakah benar seperti apa yang kamu pikirkan, atau memang pikiran kamu sendiri? Karena di sini ada hal yang harus kamu kuasai, adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu diminta kali ini, Desember ini, kamu diminta bisa memisahkan antara imajinasinya kamu, harapannya kamu, dan dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi memang cukup besar ya, sekali lagi emosional kamu cukup tinggi. Kamu butuh relax gitu, kamu butuh memang santai dulu sebentar gitu.
ya bersenang-senang dulu. Mungkin kamu udah capek banget kerja atau capek lah untuk situasi yang serba nggak enak selama setahun ini. Misalnya kamu udah capek banget, kamu udah tahu banyak harapan yang tidak terwujud gitu, dan di sini butuh me time. Kamu hanya butuh untuk me time, menjernihkan pikiran kamu supaya tidak terjadi konflik dalam hubungan kamu. Karena sayang aja, bondingnya tuh udah bagus dan dia nggak ada masalah gitu dengan diri kamu. Sekarang kamu akan membuat masalah sendiri ketika kamu tetap meladeni sebenarnya emosional kamu ini, pikiran-pikiran kamu yang bisa jadi sebenarnya tidak beralasan gitu, hanya kayak kebawa hormon gitu. Jadi ya sudahlah gitu, maksudnya kamu cooling down dulu sih sekarang dan jujur aja lah gitu tentang apa yang kamu rasakan. Oke, kamu negative thinking tapi sebenarnya kamu tahu gitu, kalau kamu masih sayang sama dia, kalau kamu butuh dia, kamu pengen jalan sama dia, ya udah jujur aja gitu. Jangan nanti emosional tapi kamu tidak mengatakan alasannya kenapa. Bingung juga dong jadi pasangan gitu. Kalau memang kamu butuh diperhatikan, ya udah ngomong aja, kasih waktu dong gitu kan buat gue, atau kita makan yuk gitu, kemana, atau memang teleponan yuk gitu. Kadang-kadang kita memang harus jujur, pasangan kita tidak bisa membaca pikiran kita, maunya kita tanpa kita berbicara langsung gitu. Jadi ini butuh keterbukaan kamu juga sih. Mau nggak kamu menjalani pola istilahnya, pola hubungan yang memang seperti ini, yang seperti kamu hadapi sekarang ini. Kamu harus lebih ekspresif gitu. Jangan menunggu si pasangan kamu yang ekspresif, pasangan kamu yang perhatiin kamu duluan. Lebih baik ya sudah lakukan saja gitu. Kalau kamu memang sayang, ya kamu bilang sayang. Sayangnya bisa lewat kata-kata atau memang lewat sikap-sikap kamu, perbuatannya kamu gitu. Ya udah duluan aja, karena ini akan menyembuhkan hati kamu sendiri, konflik yang ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Nanti pelan-pelan akan tersembuhkan dengan sikap-sikap yang kamu buat sendiri, sikap positif. Jadi kayak tadi aku bilang, ya udah kamu seperti biasa aja bersikap. Nanti kamu lama-lama menemukan sendiri kok masalahnya ternyata ada di kamu, masalahnya ada di pikiran kamu. Karena sebenarnya situasinya yang aku lihat biasa aja sih, cuma kamunya yang memang harus mengurai emosional kamu, mengendalikan egonya kamu. Oke, Virgo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.